Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di dunia matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi SMA kelas 10, yaitu materi eksponen. Menurut penerapannya dalam bidang pendidikan, eksponen menurut Sulasmono merupakan suatu bilangan yang mengandung pangkat atau secara singkat disebut dengan bilangan berpangkat. Eksponen sendiri merupakan konsep dasar dalam matematika yang menggambarkan kuatnya suatu bilangan atau variabel. Selain digunakan dalam bidang pendidikan, eksponen sendiri dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada bidang biologi, yaitu pada perhitungan banyaknya amuba yang dapat terbentuk dalam persekian waktu. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat eksponen. Nah, sifat-sifat eksponen ini dapat digunakan untuk mempermudah kita dalam memperhitungkan eksponen dalam bentuk perkalian maupun pembagian. Nah, untuk menggunakan sifat eksponen ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, basis konstantanya harus sama. Nah, contohnya ini, A dengan A. Tidak boleh A dengan B, karena A dengan B kan memiliki basis konstanta yang berbeda. Nah, jadi tidak bisa kita gunakan dengan sifat eksponen ini. Harus kita selesaikan dengan cara manual. Tapi kalau misalkan basis konstantanya sama, maka kita bisa gunakan sifat eksponen ini. Contohnya saja seperti 2 pangkat 2 dikalikan dengan 2 pangkat 3. Nah, karena basis konstantanya itu sama, yaitu 2, maka bisa kita selesaikan dengan sifat eksponen ini. Baik, di sini sifat yang pertama yaitu A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N, di mana A tidak boleh sama dengan 0, M dan N merupakan bilangan bulat. Sifat yang kedua yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M dikurang N, di mana A tidak boleh sama dengan 0, M dan N merupakan bilangan bulat. Sifat yang ketiga di sini ada A pangkat M dipangkatkan dengan N, maka sama dengan A pangkat M dikali N, di mana A tidak boleh sama dengan 0, M dan N merupakan bilangan bulat. Sifat yang keempat yaitu A dikali B dipangkatkan dengan M, maka sama dengan A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M, di mana A dan B tidak boleh sama dengan 0 dan M merupakan bilangan bulat. Sifat yang kelima yaitu A dibagi dengan B dipangkatkan dengan M, maka sama dengan A pangkat M dibagi dengan B pangkat M, di mana B tidak boleh sama dengan 0 dan M merupakan bilangan bulat. Nah, sifat yang keenam yaitu A dipangkatkan dengan M per N dikali dengan A pangkat P per N, maka sama dengan A dipangkatkan dengan M ditambah P per N, di mana A lebih besar daripada 0, M per N dan P per N merupakan bilangan rasional dengan N tidak boleh sama dengan 0. Kemudian sifat yang terakhir yaitu A pangkat M per N dikalikan dengan A pangkat P per Q, maka sama dengan A dipangkatkan dengan M per N ditambah P per Q dengan A lebih besar dari 0, M per N dan P per N merupakan bilangan rasional dengan N dan Q tidak boleh sama dengan 0. Berikut contoh soal mengenai materi eksponen. Soal yang pertama, selesaikan soal berikut berdasarkan sifat eksponen. 2 pangkat 2 dikalikan dengan 2 pangkat 5, maka hasilnya adalah berapa? Nah, sebelum kita menyelesaikan soal berikut, ada beberapa hal yang harus kita analisis terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pada basis konstanta pada soal. Basis konstanta pada soal yaitu adalah 2. di mana nilainya kedua-duanya sama. Maka bisa kita simpulkan bahwa soal tersebut dapat kita selesaikan dengan sifat eksponen. Nah, sifat eksponen yang sesuai dengan soal tersebut yaitu sifat eksponen yang pertama, yaitu dengan bentuk perkalian. Soalnya sebagai berikut. 2 pangkat 2 kita kalikan dengan 2 pangkat 5. Maka 2 pangkat 2 ditambah dengan 5, 2 pangkat 7. Kemudian soal yang kedua, selesaikan soal berikut berdasarkan sifat eksponen. 3 pangkat 8 dibagi dengan 3 pangkat 3, maka hasilnya adalah berapa? Nah, seperti soal pada nomor 1, di sini kita analisis terlebih dahulu basis konstanta pada soal. Nah, karena basis konstantanya bernilai sama, yaitu 3, maka bisa kita selesaikan dengan sifat eksponen.
3 pangkat 8 dibagi dengan 3 pangkat 3 itu sama dengan bisa kita ubah bentuknya yang menjadi 3 pangkat 8 dikurang dengan 3. Eksponennya kita kurang, maka sama dengan 3 pangkat 5. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai akar eksponensial. Untuk setiap bilangan pangkat rasional yaitu m per n, di mana m dan n merupakan bilangan rasional dan n lebih besar dari 0, maka dapat didefinisikan sebagai berikut. A pangkat m per n sama dengan akar pangkat n dari a dipangkatkan dengan m, atau bentuknya juga bisa menjadi akar pangkat n dari a pangkat m. Berikut contoh soal mengenai akar eksponensial. Sederhanakan bentuk 2 akar x dikali 3 akar pangkat 3 dari x. Untuk menyelesaikan soal tersebut, langkah pertama yang harus dilakukan ialah mengubah bentuk akar menjadi bilangan pangkat rasional. Sehingga 2 akar x dikali 3 akar pangkat 3 dari x apabila diubah ke dalam bentuk bilangan pangkat rasional akan menjadi 2x pangkat 1 per 2 dikali 3x pangkat 1 per 3. Jika dilihat pada soal, basis konstantanya bernilai sama yaitu variabel x, sehingga bisa kita gunakan sifat eksponen untuk menyelesaikan masalah ini. Kalikan terlebih dahulu koefisien yang diketahui sehingga 2x pangkat 1 per 2 dikali 3x pangkat 1 per 3 sama dengan 2 dikali 3. Kemudian gunakan sifat eksponen untuk menghitung perkalian x pangkat 1 per 2 dengan x pangkat 1 per 3. Sehingga bisa langsung kita jumlahkan menjadi 2 dikali 3 dikali x pangkat 1 per 2 ditambah 1 per 3. Karena bentuk pangkat dari x berupa bilangan rasional dengan pembilang yang berbeda, maka samakan dahulu pembilangnya menjadi 3 per 6 ditambah 2 per 6. Maka hasil akhirnya yaitu 2 dikali 3 dikali x pangkat 3 per 6 ditambah 2 per 6. Hasilnya yaitu 6x pangkat 5 per 6. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan mengenai akar eksponensial. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana caranya untuk merasionalkan bentuk akar eksponensial. Untuk merasionalkan bentuk akar dapat dilakukan dengan mengalihkannya dengan bentuk akar sekawannya. Nah, merasionalkan akar sendiri terdapat 3 bentuk, di mana di sini saya akan menjelaskan untuk bentuk yang pertama yaitu A per akar B. Untuk merasionalkan bentuk A per akar B dilakukan dengan cara mengalihkan dengan sekawannya yaitu akar B per akar B. Sehingga diperoleh A per akar B sama dengan A per akar B dikali dengan sekawannya yaitu akar B per akar B. Sama dengan A dikali akar B sama dengan A akar B. Kemudian akar B sama dengan akar B dikali akar B sama dengan B. Nah, informasi untuk teman-teman semua, apabila suatu akar dikalikan dan konstanta atau variabelnya sama, maka hasilnya akan konstanta atau variabel itu sendiri. Maka di sini akar B dikali akar B hasilnya adalah B, sehingga hasil dari rasional bentuk akar A per akar B sama dengan A akar B per B. Berikut contoh soal untuk merasionalkan akar bentuk A per akar B. Soalnya sebagai berikut. Rasionalkan bentuk akar 2 per akar 3. Maka hasilnya adalah 2 per akar 3 sama dengan 2 per akar 3 bentuk dikalikan dengan akar sekawannya, yaitu akar 3 per akar 3. Maka 2 dikali akar 3 adalah 2 akar 3. Kemudian akar 3 dikalikan dengan akar 3 hasilnya adalah 3. Karena sebelumnya sudah dijelaskan, apabila bentuk akar dengan konstanta atau variabel sama dikalikan, maka hasilnya akan konstanta atau variabel itu sendiri. Sehingga hasil dari bentuk rasional 2 per akar 3 adalah 2 akar 3 per 3. Nah, selanjutnya di sini ada cara merasionalkan bentuk akar A per B ditambah akar C. A per B ditambah akar C sama dengan A per B ditambah akar C dikali dengan sekawannya. Nah, di sini kita ubah operasinya, di mana di sini sebelumnya adalah operasi penjumlahan, kita ubah menjadi operasi pengurangan. Sehingga akar sekawannya menjadi B dikurang akar C per B dikurang akar C. Maka A per B ditambah akar C dikali dengan sekawannya yaitu B dikurang akar C per B dikurang akar C.
Hasilnya yaitu A dikali B dikurang akar C per B kuadrat dikurang C. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk cara merasionalkan bentuk akar yang ketiga, yaitu A per akar B ditambah akar C. A per akar B ditambah akar C sama dengan A per akar B ditambah akar C. Kita kalikan dengan bentuk sekawannya, yaitu akar B dikurang akar C per akar B dikurang akar C. Nah, ini sama seperti bentuk akar yang kedua, yaitu kita ubah operasi penjumlahan menjadi operasi pengurangan, sehingga A per akar B ditambah akar C dikalikan dengan bentuk akar sekawannya, yaitu akar B dikurang akar C per akar B dikurang akar C. Hasilnya yaitu A dalam kurung akar B dikurang akar C per B dikurang C. Berikut contoh soal merasionalkan akar dengan bentuk yang ketiga. Rasionalkan bentuk akar 2 per akar 3 ditambah akar 5. Sehingga alternatif jawabannya sebagai berikut. 2 per akar 3 ditambah akar 5 sama dengan 2 per akar 3 ditambah akar 5 kita kalikan dengan bentuk sekawannya, yaitu akar 3 dikurang akar 5 per akar 3 dikurang akar 5. Nah, untuk bentuk pembilangnya kita kalikan distributif, sehingga 2 dikali akar 3 dikurang akar 5 per akar 3 ditambah akar 5 dikali akar 3 dikurang akar 5. Gunakan perkalian distributif ya untuk pembilangnya, dimana akar 3 dikali akar 3 hasilnya adalah 3, akar 3 dikali dengan negatif akar 5 hasilnya adalah negatif akar 15, kemudian akar 5 dikalikan dengan akar 3 hasilnya adalah 15, akar 15, dan akar 5 dikalikan dengan negatif akar 5 hasilnya adalah negatif 5, sehingga hasilnya adalah 3 dikurang akar 15 ditambah akar 15 dikurang 5. Nah, negatif akar 15 ditambah akar 15 ini kan bisa kita coret ya, hasilnya habis gitu kan. Sisanya adalah 3 dikurang 5, maka hasilnya di sini negatif 2. Maka di sini hasilnya adalah 2 dikali akar 3 dikurang akar 5 per negatif 2. Nah, negatif 2 dan 2 di sini bisa kita coret, hasilnya adalah negatif. Hasilnya sisanya adalah negatif dalam kurung akar 3 dikurang akar 5. Nah, ini juga kita bisa kalikan distributif, hasilnya adalah negatif akar 3 ditambah akar 5. Nah, ini bisa kita ubah bentuknya menjadi akar 5 dikurang akar 3. Akar 5 dikurang akar 3.